Baik, salam. 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 Beta belum suruh duduk sama duduk. Heran. Biasa orang kalau upacara bendera tuh orang taat berdiri, son ada yang duduk. Nah saudara, ini malam betong seni upacara bendera, tapi betong berdiri untuk Tuhan. Amin. 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 Karena itu nanti Bap Mama jangan takut suruh duduk. Tolong bangun berdiri ulang dulu. Ya saudara, ya kita berdiri untuk siapa? Yang kasih kaki siapa? Itu bagus sekali jawaban. Coba lihat samping kiri kanan biar lihat dulu. Haleluya. Ya bilang samping kiri kanan, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Bilang sekali lagi, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sambil begini, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik, haleluya. Yang lebih lagi. Yang lebih lagi. Haleluya, silakan duduk. Itu baru duduk. Mama saudara. Ya. Puji Tuhan, malam hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Bap Mama Bap Saudara di tempat ini. Jemaat Tuhan Gereja Masih Injil di Timor Ebenezer. Sama dengan bepu nama. Ya, saya punya nama Ebenezer. Jadi kalau lihat ini gereja pasti ingat beta. Sana susah toh? Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sejak kecil saya ada di kampung ini, suka bermain di tempat ini saudara. Karena mama saya asli Amarasi, Nek Mese asli saudaraku, Fambau ya, sudah almarhum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biasa beta main di Enosner iko sini ya. Itu ya saudaraku. Lalu di mana lagi? Oipore ya toh? Oipore di sebelah toh? Itu be pun tahu bermain dong ya saudara. Dulu kalau libur dari sekolah pasti tempat liburan kami adalah di desa Nekmese. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan hari ini bersyukur karena Tuhan izinkan saya bersama dengan tim persekutuan doa Sang Kekala yang ada di Gereja Masih Injil di Timor Batu Karang untuk ada bersama dengan Bap Mama Bap Saudara di tempat ini. Saudara, saya dengan persekutuan doa Sang Kekala sudah berkenal sudah sejak lama, dan kami ada dalam pelayanan KPI saudara sampai di Sumba Barat, sampai di Baun, dan saudara hari ini ada di tempat ini. Tahun lalu saya juga KPI bersama dengan satu persekutuan doa tapi di Naet ya saudara. Hari ini bersyukur sekali, senang sekali bisa datang di tempat kelahiran mama kandung sendiri ada di Nekmese. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan memang Tuhan panggil kita untuk jadi berkat buat semua bangsa, terutama juga saudaraku tempat di mana kita dibesarkan. Nah karena itu saudara, saya bersyukur dapat jadi berkat, tidak kasih uang Bap Mama saudara, tapi bisa kasih berkat benih firman Tuhan. Karena uang bisa habis, tapi firman Tuhan tidak akan pernah habis. Amin. Karena Alkitab memberikan jaminan yang pasti bahwa meski langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya akan tetap tinggal diam. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah malam hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya, kita mesti hidup ini diberkati Tuhan. Siapa yang rindu diberkati Tuhan, tolong angkat tangannya. Yang rindu diberkati saja. Ya saudara, siapa yang rindu mujizat Tuhan, tolong angkat tangannya. Amin. Saudara, saya percaya bahwa berkat Tuhan itu masih ada, mujizat Tuhan itu masih ada. Seperti dulu kala 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia buat banyak mujizat, Dia memberkati orang, Dia menyembuhkan orang dari sakit. Saudaraku, bahkan Dia membangkitkan orang dari kematian. Mujizat yang sama tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Alkitab berkata dengan jelas bahwa Yesus tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus tidak pernah berubah, maka berkatnya juga masih ada sampai hari ini. Mujizatnya masih ada, kuasanya masih ada buat saudara dan saya. Yang setuju katakan
Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kenapa banyak orang Kristen hari-hari ini mengeluh? Banyak orang Kristen seolah-olah tidak lihat lagi berkat Tuhan. Seolah-olah yang ada cuman kutuk. Yang ada hanyalah saudaraku hal-hal yang tidak menyenangkan. Celaka, maut, murka, dan lain sebagainya. Malam hari ini saya akan bahas firman Allah. Bagaimana Tuhan akan merubah apa yang saudara alami hari-hari ini. Akan menjadi berkat, menjadi mujizat, menjadi keberhasilan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Apa yang menjadi penghalang? Ini ayat mengatakan. Yeremia pasal yang ke-59 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca ini ayat Yeremia 59 ayat 1 ayat 2. Yeremia pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi Tuhan ini dia pun telinga terlalu tajam, Bapak Mama Saudara. Ayat ini mengatakan dia pun tangan sonde terlalu pendek untuk bisa jamah dan berkati betong. Tetapi ini soal, ya, ini soal. Jadi Tuhan tuh memang ada, dia pun kuasa, dia dengar botong pun doa, dia pun zaman, dia pun kuasa tetap ada. Tapi ini yang jadi soal, ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa? Dosamu. Jadi saudara, Tuhan ini sebenarnya tetap sama. Dulu dia bikin mujizat, ini hari juga dia bisa bikin, saudara. Tapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Karena itu saudara, kita mesti pemberesan. Dosa mesti dibereskan. Kalau dosa tidak dibereskan, maka saudara kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Kita tidak bisa melihat Tuhan jawab kita pun doa. Kita tidak bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Yang mesti dibereskan adalah dosa. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, dosa mesti beres. Dosa mesti beres. Amin. Nah, saudara. Nah, dosa itu apa? Mari kita baca ya. 1 Yohanes pasal 3. Dosa itu yang apa Alkitab katakan? 1 Yohanes pasal 3. Mari saya mau baca ini ayat buat kita. 1 Yohanes pasal 3. Supaya jangan apa yang didasarkan yang saya omong, tapi firman Tuhan yang omong. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah 1, 2, 3 pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu saudara indikasi oleh Tuhan bukan melanggar adat istiadat. Dosa itu bukan melanggar saudara aturan pemerintah. Dosa itu adalah melanggar firman Allah. Saudara, kalau orang langgar firman Tuhan, maka dia tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Kalau orang bertentangan dengan Alkitab, maka saudara dia tidak bisa melihat kuasa tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sekalipun dia Kristen, sekalipun dia bilang kenal Yesus, sekalipun dia mulut omong Yesus setiap hari, sekalipun saudara indikasi oleh Tuhan dia tiap hari datang gereja, bukan hari Minggu saat tiap hari dia datang gereja. Tapi kalau hidupnya ada di dalam dosa, maka Tuhan tidak akan melihat orang itu, Tuhan tidak akan mendengar dia, dan Tuhan tidak akan mengulurkan tangannya untuk orang itu. Minta maaf sekalipun dia pendeta. Jadi Bapak Mama Saudara, jangan pikir pendeta lalu bilang pendeta tuh semua Tuhan dengar. Ingat, kalau pendeta melanggar firman Allah, maka Tuhan tidak mau tahu. Lu pendeta kok apa Tuhan tidak mau tahu. Nah, kalau pendeta Tuhan tidak mau tahu, apalagi majelis. Tolong dengar
Saudara, pendeta ini terlalu bagus. Rasul saja, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan bisa marah tuh rasul yang namanya Yudas Iskariot. Itu Tuhan yang pilih. Tapi saudara perhatikan, dia juga menentang Tuhan. Dia juga melanggar aturan. Dia juga tidak mau taat kepada firman. Apakah dia tidak pernah dengar firman? Dengar terus. Tapi waktu kepala batu. Mari bertondek, lihat ini ayat Yohanes pasal 6. Yohanes 6. Injil Yohanes pasal 6. Saya mau baca buat kita malam ini supaya kita perhatikan ini ayat. Yohanes 6 ayat yang ke 70. Ya, ayat 70. Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Siapa yang 12 itu? 12 murid, 12 rasul. Bu, Anis, Andreas dia bermaksud. Ya saudaraku. Ya. Mon itu Simon Petrus sama. Saudaraku. Dan Thomas itu panggilan apa? Tom. Ya, Tom, saudara. Dan Yudas Iskariot salah satunya. Nah, ternyata yang Tuhan pilih 12 ini, Tuhan Yesus bilang, namun seorang di antaramu adalah siapa? Oh, ternyata Tuhan pilih 12. Mas satu setan di dalam. Saudara, siapa itu setan? Ayat 71. Perhatikan ini ayat. Yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi kalau rasul saja 12, satu setan, saudara, satu iblis, Alkitab bilang, apalagi pendeta. Makanya saya yakin ada pendeta juga yang setan. Saudara tahu pendeta yang setan? Nanti beta akan kupas di ayat. Majelis setan juga banyak, saudara. Apalagi jemaat lebih setan lagi. Saudara, aku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya pikir semua yang berdiri itu suci habis. Semua yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan datang ke gereja tuh semua tanpa dosa. Ada separuh cuman hanya munafik. Ada separuh yang cuman kelihatan Kristen. Ada separuh yang cuman kelihatan pakai jubah pendeta. Ada yang separuh cuman kelihatan gelar majelis, tapi dia punya hidup setan memang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang kita ngomong. Jadi baton jangan bersembunyi bab mama saudara. Iya. Kau Yudas ini Tuhan Allah yang pimpinlah, Tuhan Yesus yang pimpinlah. Ya saudaraku. Toh satu tuh setan memang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia munafik mati punya. Pegang uang kas gereja judi yang pegang. Dia makan buang ya saudara. Ya. Makanya bendahara gereja tukang cek kedoi dong. Tolong kau bertobat. Kita ngomong saudara. Iya. Hari ini orang curi dalam gereja harus takut lah. Doang ke jemaat mempersembahkan pura-pura itu. Saudara, lain separuh masuk di saku. Lumarahat. Itu Yudas pungkawan. Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang bikin penghalang. Ini yang bikin Tuhan nih. Saudara, dia mau kerja aja dia lihat, ini kurang ajar semua, setan-setan semua. Saudara. Nah, pelanggaran hukum Allah model begini ini kita mesti bereskan. Saudara, saya cuma mau bahas beberapa hal tentang orang-orang Kristen yang cuma jadi Kristen tempelan. Cuman jadi saudaraku pengikut saja tapi tidak jadi pengikut Yesus sungguh-sungguh. Cuman pengikut agamawi, cuman pengikut gereja, cuman asal nama KTP saja Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Dosa yang sering kali masih terjadi. Dan ini sudah sejak bukan baru terjadi, sudah dari zaman Alkitab, Perjanjian Lama, saudara. Yang pertama, saudara,
saya mau buka kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal 20. Kita mulai perhatikan di ayat yang kelima mulai. Saudara, saya bacakan firman Tuhan. Mulai ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 7. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, dosa yang pertama yang Tuhan tegur untuk orang Israel dan dicatat di dalam Alkitab supaya hari ini kita baca adalah dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, tentang bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan Allah. Tidak boleh ada penyembahan lain. Hanya ada satu penyembahan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menolong kita, yang memberikan keselamatan, kecuali hanya nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, saya minta tolong satu orang bantu baca ayat, bisa kok? Om Kanor kok atau siapa? Ya, yang cepat-cepat. Kisah 4 ayat 12. Kisah pasal 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Kisah pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Saudara perhatikan, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Terus, selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia. Dia di sana adalah Yesus. Terus, sebab di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit ini. Terus, tidak ada nama lain yang diberikan tidak kepada ada manusia. nama lain yang diberikan kepada manusia. Terus, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan jaminan keberhasilan. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan jaminan jalan keluar buat saudara. Hanya ada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, makanya saya heran kalau ada orang Kristen yang menempatkan Allah lain di hadapan Tuhan. Lebih percaya kayu batu, lebih percaya pohon beringin, lebih percaya kuburan, lebih percaya apa lagi? Nenek moyang, lebih percaya apa? Tuyul dan bayul, lebih percaya apa? Dukun yang tidak sekolah, buta huruf. Itu dengar baik, hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan. Amin. Ada orang percaya dukun yang soalnya sekolah, dia bilang itu orang pintar. Mari ketempi orang pintar dulu, masalah berat ini. Piko orang pintar lihat betong dulu. Lihat kira-kira betong pun garis tangan lurus, kok bengkok, kok dan sebagainya. Orang pintar tuh dia sekolah S1, S2, S3 tuh baru orang pintar. Ya saudaraku, orang pintar karena mana? Kalau dia tamat SD, sasonde. Saya bukan bilang orang tamat SD itu bodoh, tapi yang saya heran adalah orang pergi ke dukun yang sama sekali tidak sekolah, tapi orang percaya bahwa dia bisa kasih sesuatu, dia bisa memberikan pertolongan. Itu dukun. Apalagi pohon kayu batu yang tidak ada guna-gana ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pilih sana baru dia mulai songgo-songgo.
Saudara, kok Tuhan Allah bilang hanya Tuhan Allah Yesus Kristus ini yang memberikan jaminan. Kenapa potong sone percaya? Saudara, saya baru pulang dari kapan? Saudara, KKR di sana 2 malam. Saudara, kok indikasi oleh Tuhan 1 minggu yang lalu. Ada satu bab tua datang kotong konseling seperti tadi bab mama datang tuh. Ya. Dia bilang begini, Bapak Pendeta, beta waktu bersakit tuh ada tim doa bilang. Tim doa bilang karena tim doa bilang bawa ayam merah Bapak Pendeta. Itu tim doa gila. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang bilang kalau kau sakit bawa ayam merah. Tidak ada ayat. Saudara, indikasi oleh Tuhan. Saya bilang kalau dia tim doa sungguh-sungguh, dia bukan minta hanya ayam merah. Lalu dia bilang, apa Bapak selanjutnya kalau dia tim doa sungguh-sungguh? Saya bilang kalau dia tim doa sungguh-sungguh, dia minta ayam merah, bawang merah, semua minyak, tacu, semua datang potong ayam kita goreng makan rame-rame. Ya saudara, indikasi itu tim doa betul itu. Tapi kalau bilang tim doa yang bilang buka mata tutup mata lihat, bilang ayam merah, ini tim doa yang setan punya ini. Saudara, makanya kita orang Kristen mesti tahu, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang dibodohi. Karena Alkitab kita jelas mengatakan hanya Yesus saja, dialah Tuhan di bawah kolong langit ini. Dia yang layak disembah. Dan Yesus tidak pernah minta apa-apa. Kalau saudara mau sesuatu, dia berikan dengan cuma-cuma. Amin. Saudara lihat di mana? Di dalam Alkitab yang Yesus mau buat mujizat, Yesus bilang, hai perempuan yang pendarahan, lu pi ambil ayam merah datang dulu. Supaya potong songgo-songgo habis baru potong sandia. Lalu dia pun darah tumpah nanti lu sembuh. Sone ada Bapak Mama saudara. Waktu dia mau menyembuhkan orang di kolam Siloam, dia sone bilang juga toh. Ya saudara, kok indikasi oleh tunggu pulang dulu. Pulang dulu. Nanti kalau lu datang kembali bawa ayam hitam, ayam anak, ayam ini dan ayam itu. Tidak ada. Saudara, dia hanya berkata, serahkan dirimu, minta ampun, maka dia akan menjamah engkau dan melepaskan engkau dari segala sakit penyakitmu, dari segala ikatanmu. Dia akan bebaskan engkau. Itulah Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Makanya saya pesan buat mama, bapak, mama, semua saudara di tempat ini, ingat baik-baik, hati-hati, karena akhir zaman ini banyak orang yang akan pakai nama Tuhan untuk mengatasnamakan bahwa dia hamba Tuhan, padahal dia hamba setan. Kenapa? Karena dia mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu pesan malam hari ini buat kita. Kalau saudara mau Tuhan berkati saudara, mau sembuh, mau segala macam, datang kepada Yesus. Amin. Datang kepada Yesus, maka dia akan memberikan jawaban buat saudara. Dia akan memberikan kelepasan, dia akan memberikan kesembuhan, dia akan memberikan jalan keluar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya Kristen ini jadilah Kristen yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita perhatikan. Ayat ini mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu, laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kedua, orang sering melanggar aturan firman Allah. Yang kedua adalah tidak mau datang gereja. Saudara, bikin penyembahan lain, gereja juga malas. Lonceng ketiga dia angkat parang menuju Enosner. Lonceng ketiga dia angkat parang
menuju Pivena. Lonceng ketiga, dia angkat parang menuju Pitofa Kebun. Saudara, ayat ini berkata, 6 hari Tuhan kasih potong pardeo. Kerja Tuhan 6 hari, tapi 1 hari berikan untuk Tuhan. Amin. Amin. Sehingga potong jangan ke ini lagu ya. Burung gereja ingat pi gereja, anak Tuhan lupa. Kira-kira bangun gereja ini untuk burung gereja kok? Untuk siapa? Untuk manusia, saudara. Tapi seringkali orang-orang Kristen sudah tidak lagi. Sibuk dia dengan kerja, sibuk dengan segala sesuatu, lupa beribadah. Lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia dapat masalah baru dia mulai datang cari pendeta. Dia dapat masalah baru dia mulai cari hamba Tuhan tolong doakan saya. Tolong penglihatan apa yang terjadi. Saudaraku yang dikasih, kalau hamba Tuhan betul, hamba Tuhan akan bilang begini, lupa malas gereja nah. Iya toh? Pemalas gereja baru lu mulai tanya. Ya saudaraku, ingat baik-baik, Tuhan kasih 6 hari untuk potong kerja. Kerja baik-baik 6 hari. 1 hari serahkan pi Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan membuat hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Saudara, ini penting buat kita orang Kristen. Ya, karena kita orang Kristen banyak yang cuman Kristen. Saudara, jemaat di sini jumlah berapa kakak pendeta? Berapa? 119 kakak. Kalau kali 2 laki bini maksud. Ini kampung kan kampung KB toh, jadi anak 2. Saudara, ya saudara, itu belum kali itu. Ini gereja sudah tampung orang. Kalau semua datang hari Minggu pergi gereja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kenyataannya banyak orang sudah mau pergi gereja. Yang beta heran datang gereja ini bukan ketemu pendeta, potong datang gereja ini ketemu Tuhan, saudaraku. Tapi kenapa potong pemalas pergi gereja, saudara? Ingat baik-baik bahwa napas hidup ini Tuhan yang pegang. Ya, saudara bisa kerja tuh karena Tuhan masih pegang tuh napas. Kalau dia kuti sekali selesai, saudara. Makanya ingatlah, kuduskanlah hari Sabat, itu kata firman Allah. Jangan kita abaikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau semua gereja satan lah ini gereja mesti rombak, saudara. Karena pas tampung manusia, basesak rame. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini seharusnya kita mulai kembalikan ke Kristenan. Saudaraku, ingat baik-baik ya, bahwa Efesus yang kita baca tuh, suratan Efesus itu dulu tuh gereja besar di sana. Tapi sekarang Turki. Efesus itu sekarang Turki. Tidak ada satu gereja lagi di sana. Sekarang Islam toh di Turki. Efesus, tempat Paulus melayani dulu. Tempat Paulus beritakan Injil dulu. Sekarang tidak ada Kristen lagi di sana. Tidak ada gereja. Kenapa? Karena waktu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus selesai melayani bertahun-tahun, orang Kristen sudah mulai lupa pergi gereja. Orang Kristen tidak lagi mau baca Alkitab. Orang Kristen tidak lagi mau datang berdoa. Akhirnya gereja jadi apa? Museum. Cuman tempat kosong, saudaraku. Lama-lama orang kasancor buang. Dan akhirnya Turki Islam kuasai hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pemalas gereja, ingat baik-baik. Sensus penduduk survei membuktikan NTT sudah 50-50. Jumlah kekristenan sudah mulai kurang dengan agama seberang. Saudaraku, meskipun nek mese masih mempertahankan, tapi ingat baik-baik bahwa kalau kita semua sudah datang gereja lain, bapak mama sudah mulai malas, turun pi anak, turun pi cucu, turun pi bawah lain. Siapa mau datang gereja? Pendeta mau khotbah sendiri, sana mungkin. Saudara, tinggal majelis mati kosong deh, mati sesaat mati habis selesai. Saudara, makanya kita ingat baik-baik, jangan lupa ibadah itu penting sekali. Ayo bergereja, ayo datang ibadah, saudara. Karena waktu saudara datang bertemu Tuhan, saudara akan melihat mujizat dan berkat Tuhan. Amin. Amin.
Yesus undang betong. Matius 11 ayat 28 29. Tolong dibaca. Matius 11 ayat 28 29. Matius 11 ayat 28 29. Silakan. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Matius 11 ayat 28 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus panggil. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu lonceng gereja bunyi, itu sama dan Yesus ada berteriak, panggil betong, mari, mari, bapak, mama, semua nenek, kakek, nenek, bayi, semua, tante, om, anak, cucu, semua. Dia panggil kita supaya dia katakan, terus, Pikulah kuku yang kupasang dan Ya. belajarlah padaku. belajar dari dia, firman Allah. Terus, Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dia lemah lembut dan rendah hati. Terus, dan jiwamu akan mendapat kita ketenangan. akan mendapatkan ketenangan. Dia bukan hanya memberikan kelegaan, dia memberikan ketenangan kepada bapak, mama, saudara semua. Kita yang mau beribadah kepada Tuhan. Karena itu dengarkan firman Allah malam hari ini. Jangan ada satupun yang malas beribadah. Ayo, bajak, laki, bini, tua, muda, semua kita mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, jangan malas gereja. Saudara, yang biasa rajin gereja tuh majelis. Tapi majelis itu juga dia pas dia pun periode. Tunggu dia pun habis periode, dia justru malas itu. Ya saudara, kalau dia masih dia pun periode melayani, itu bapak mama saudara, lonceng gereja belum bunyi dia sudah dalam gereja nah. Tapi coba orang sana pilih dia ulang, dia mulai hilang itu. Saudaraku, ini bahaya Ingat, datang gereja itu bukan karena potong majelis. Datang gereja itu karena kita anak Tuhan. Amin. Karena kita orang Kristen. Anak-anak muda yang rajin gereja itu karena dia mau CD. Kalau dia mau CD dia rajin terus datang, pendeta hadir, saudara. Tapi giliran kalau sehabis CD kabur hilang. Tunggu nanti kapan dia mau nikah lebar dia datang. Saudara, kalau dia mau nikah dia datang lagi. Mama Gembala, beta semua nikah ini. Ya sudah. Pendeta. Kalau beta mam pendeta betanya, lu selama ini di mana? Kok tiba-tiba lu baru munculin? Ya sudah. Nanti habis nikah dia kabur. Tunggu kapan dia bunting. Kalau dia subunting itu dia akan datang gereja, dia mulai pamokol. Ya saudara. Dia bilang nanti kalau mau pergi gereja, apalagi ibadah malam, nanti kuntilanak tepat di jalan. Ya saudara, aku indikasi lihat. Jadi alasan mati punya sampai dia bersalin habis, dia akan tagai 40 hari dulu. Tertahu dia baca ayat di mana yang bilang 40 hari habis beranak berpergi gereja. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang bilang 40 hari beranak habis berpergi gereja. Senada tapi batang bikin-bikin toh. Saudara, saya ketemu, kok melahirkan habis? Kenapa? Bapak belum 40 hari nah. Apa hubungan 40 hari dan lu pergi gereja? Kira-kira lalu lu pergi gereja setelah lu melahirkan 1 minggu, kira-kira lu pendarahan di tengah jalan? Kan sonde toh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nanti 40 hari dia masih alasan ini itu, kapan dia panah baptis dulu? Kalau dia panah semua baptis dia mulai bisa orang diri sudah. Saudara, dia hadir 2-3 kali di gereja, dia maksudnya mau ngomong sebab mau pendeta, mau baptis anak ini, saudara. Nanti itu dia fuik ulang lagi. Kapan dia mati, baru dia mulai panggil majelis. Ya, kira-kira ada orang di sini yang mati panggil yang lain? Tidak ada, mati tetap panggil pendeta. Saudara. Tapi orang seringkali, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lupa dengan Tuhan. Ingat baik-baik saudaraku,
ingat baik-baik bahwa kalau kita masih bernapas hari ini, semua karena Tuhan. Amin. Karena itu marilah kita setia beribadah. Setialah sampai mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saudara meninggal, orang yang paling sibuk tuh orang di gereja dong. Saudaraku, mulai dari pi berdoa, mau kasmandi kan pi berdoa dulu, itu majelis mesti datang. Saudaraku, nanti lagi ya sumete, ibadah penghiburan, majelis mesti datang. Penguburan, pendeta mesti datang. Saudara, nanti mau tutup peti, pendeta lain. Saudara, sampai mau pergi kuburan, mau kas masuk di liang lahat, pendeta lain. Ya saudara, itu berarti kita butuh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Atau ada yang waktu mati, dia bilang, panggil presiden datang. Atau panggil bab desa datang. Bab desa datang paling cuma kasih sambutan selesai. Tidak mungkin bab desa yang borong mulai dari doa, dan kemudian tutup peti, kemudian khotbah, semua bab desa pembagian bukan itu. Saudara. Karena itu ingat baik-baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hanya pare jaga lalat yang bukan pendeta. Iya, itu ada tugas jaga lalat. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tolong kau ingat, makanya mari kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kita kembali kitab Keluaran pasal 20. Ini kan kotong sampai pagi toh? Ya. Kitab Keluaran pasal 20, tapi son khotbah sampai pagi. Beju capek ya. Saudara, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang ketiga, hormati bab mama. Ya, hari-hari ini cari orang yang hormat depo orang tua susah. Apalagi kalau dong sekolah, dong hormat dong bapak mama susah minta ampun. Saudaraku, ada begitu banyak orang Kristen, anak-anak muda, dengar baik. Orang tua kasih ingat tuh dengar. Karena dia dipercaya oleh Tuhan. Ayat ini berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Amin. Tagal dia SMA, dia pun mama ngomong 1 kata, dia 10 kata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau dia mama mati, dia pun menangis maklariu minta ampun punya. Mama, mama. Dulu mama hidup, mama panggil Anita. Oh, dia pura-pura tuli. Saudara, cuci piring Anita. Soalnya toy Agus, pikas makan sapi, bab kefui. Saudara. Tapi kalau bapak mama mati, dia pun menangis minta ampun. Ya saudara, terlambat Anda menangis untuk penyesalan yang ketika kematian. Karena itu saudara, saya ingatkan anak-anak muda, hormati ayah dan ibumu. Amin. Amin. Mama suruh pel rumah, dia pun kepala batu minta ampun punya. Tapi giliran mama mati tiap hari dia pis laber terus kuburan. Mama, mama. Lu selaber kuburan buat. Dulu orang suruh lu pel rumah buta. Orang sumati baru lu pis laber kuburan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, hormati ayah dan ibumu. Amin. Ya, saudara jangan lupa itu. Makanya Tuhan dimarah. Makanya banyak anak muda teriak Tuhan. Mana? Saya sudah tamat SMA. Saya S1 Tuhan. Kok jauh sekali itu? PNS jauh, polisi jauh, semua jauh habis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Padahal sekolah tinggi-tinggi. Doa Tuhan tidak jawab-jawab. Karena Anda mulai tidak lagi taat kepada orang tuamu. Malam ini saya lihat banyak anak-anak muda. Saya pesan buat Anda, dengarkan firman Allah. Hormati ayah dan ibumu. Amin. Yang kepala batu.
Apalagi yang suka gaya pegang HP dong. Su tahu main Facebook apalagi. Saudara, itu dong orang tua mau sendengar memang. Dia main pencet terus. Saudara. Di mama omong dia sontoy memang. Saudara. Hi mama nih gaptek anak muda sekarang. Saudara, ingat bye-bye. Buruk-buruk julup orang tua. Amin. Hormati, maka lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, next, jangan membunuh. Jangan membunuh itu yang karmana. Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan? Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes, suratan 1 Yohanes, orang yang membenci saudaranya itu adalah seorang pembunuh. Mari kita baca ini ayat, Bapak Mama Saudara. Orang yang membenci saudaranya itu adalah seorang pembunuh. Jadi tak usah angkat pisau pi bunuh orang. Tapi kalau orang sudah mulai membenci orang lain, tidak bisa melepaskan pengampunan, itu namanya pembunuh. Mari kita baca ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Silakan. Mari Om Kano. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Siapa yang pembunuh? Membenci saudaranya. Kalau ada orang membenci saudaranya, dia seorang pembunuh, kata firman Allah. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik, Alkitab bilang boleh marah, tapi matahari terbenam mesti sudah minta ampun. Karena itu Alkitab juga bicara kepada kita. Kita juga hafal mati punya doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus Ampunilah. berikanlah kami. Terus dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi Tuhan mengampuni kita seperti apa? Kita mengampuni orang lain, Bapak Mama Saudara. Tapi banyak orang, ingat baik-baik, dia tidak mengampuni orang. Nanti tahun kena penyakit, kena kutuk, kena segala macam. Hamba Tuhan datang berdoa, bilang, bosong ada batas salah dengan saudara. Baru dia kaget. Betul, botong susun omong 7 tahun. Tuhan bilang sampai matahari terbenam, lusuh 7 tahun, soneba omong. Masalah apa? Masalah cuman sapi pimakan di pung kebun. Masalah apa lai? Masalah tanah sepohong. Ya saudaraku, masalah apa lai? Masalah dia piket tuh bepung kalapa. Aduh Tuhan ampune. Ingat baik-baik, kalau kita orang Kristen hafal doa Bapa kami, ingat ampunilah saudaramu. Kata firman Allah, kalau tidak saudara adalah pembunuh. Amin. Makanya tadi saya bilang, ada banyak pendeta yang tidak bisa mengampuni orang lain. Itu pendeta Yudas Iskariot. Jadi kalau ada majelis juga sama. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, lu biar baca Alkitab tiap hari, khotbah tiap hari, tapi kalau lu tidak mengampuni orang lain, lu majelis yang namanya Mayor Jenderal Iblis. Saudara, di pengkhotbah mati punya, Bapak Mama Saudara, kita harus mengampuni. Di rumah bakalai dan bini, usir bini lari pulang. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, orang mengampuni itu sekali lagi 70 kali 7 kali 7 kali. Amin. Angka 7 kenapa dipakai? Karena angka 7 itu angka sempurna. Berarti mengampuni itu tidak ada batasnya. Sama seperti Yesus mengampuni dosa kita, kita pun harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu ada dendam siapa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tolong ingat baik-baik, jangan jadi pembunuh. Bereskan sudah. Kau minta maaf itu apa sulit? Mbak pendeta belum Natal begini, botong bisa minta maaf.
Ada ayat di mana yang bilang Natal baru minta maaf. Ini bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu yang minal aidin wal faizin, artinya maaf lahir dan batin. Kita orang Kristen Natal itu bukan minta maaf. Natal itu kelahiran Yesus. Minta maaf itu tiap hari. Amin. Amin. Susah apa minta maaf? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi saya sampaikan banyak orang sana bunuh orang pakai pisau, mau bunuh orang dengan membenci. Itu sama dengan pembunuh. Dia pun dosa sama, sana beda. Ya, jadi yang ada di LPP Fui yang tukang bunuh orang sama dengan orang yang tidak mengampuni orang lain, itu sama dengan. Hanya beda tempat tinggal. Ada di Nekmese, satu ada di LP. Itu beda tempat tinggal. Tapi kalau mati seandainya sama-sama, ketemu di neraka sama-sama. Jadi saudara, jangan pikir, ya, ingat baik-baik itu. Jadi saudara, ini yang Tuhan tidak mau, membenci, membunuh. Yang berikut ayat 14, jangan bersinah. Saudara, jangan bersinah. Bersinah itu yang ke mana? So ada bini cari orang pun bini. So ada laki masuk ada orang pun laki. Saudara, itu namanya bersinah. Yang nona-nona belum menikah, subaraba kiri kanan, itu bersinah. Nyong-nyong, dengar baik. Saudaraku, ada nona-nona yang mau salak laki rabasan dia. Kalau dia rabasan lu tampeleng dia satu kali kau dia putar. Iya, jangan dia rabasan lu dia bilang, ini lu foy meratin nih. Saudaraku, ingat baik-baik, jangan berzinah. Ya, jangan berzinah. Saudara, Tuhan anti orang berzinah. Lu datang gereja tapi bersinah jalan lancar terus, repot. Ya, ada yang sana bersinah, dia sayang dia punya istri mati punya. Ma dia kalau pi jual kelapa di Oesao, habis kelapa laku dia tembus pikadeta no. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pulang-pulang istri tanya, "Bapak, uang kelapa di mana?" Itu tadi orang copet di Oesao. Padahal ada sebuah habis di Tanah sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini berat ini. Ya, baru hari Minggu dia majelis melayani dengan kesuciannya. Baru tidur dan wanita pelacur, baru datang muka ke sana ada dosa. Saudaraku, layani perjamuan di gereja sedia Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, ini Yudas pun saudara dong. Makanya saya bilang, ingat, majelis pendeta bukan jaminan. Kalau orang tidak taat firman Allah, siapapun dia adalah pelanggar hukum Allah. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang bilang majelis masuk surga, jemaat neraka semua. Tidak ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makanya dengarkan baik-baik. Jangan ada perzinahan. Jaga itu hidup kudus benar-benar. Karena Tuhan tidak suka perzinahan. Tidak suka. Ya saudara. Dan saya mau kasih tahu buat saudara. Saya tinggal dekat Teno. Ya di Bolok. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang ada di KD itu bukan hanya orang Jawa sekarang. Orang Timur ada. Rote ada. Sabu ada. Alor ada. Semua ada. Tanya dong agama apa? Kristen. Sudah di pelacur semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu dengarkan baik. Nanti neraka tampung orang Kristen paling banyak. Saya minta tolong kakak yang isap rokok, tolong kasih mati. Ini tempat kebaktian. Anda tidak menghargai Tuhan. Saya mau kasih tahu Anda yang isap rokok, Anda bunuh diri.
Karena badan WHO mengatakan, itu badan PBB, di dalam satu bungkus rokok, satu batang rokok ada 2000 racun. 2000 racun Bapak Mama Saudara. Saya sebut 3 saja. Yang pertama racun obat nyamuk. Yang kedua racun knalpot motor. Makanya motor itu kalau gas keluar asap itu ada debu racun. Saudara, yang ketiga racun tikus. Jadi kalau saudara isap rokok itu racun dong ada semua di dalam. Satu batang ada 2000, saya baru sebut 3. Saudara coba bakar obat nyamuk dalam kamar tutup rapat, saudara batok setengah mati. Apalagi saudara isap satu batang rokok. Yang lebih saya tidak suka adalah orang berani isap rokok dalam lingkungan gereja, apalagi dalam gereja. Saudara, ini namanya bait Allah, bait kudus. Hormati bait kudus. Saudara, kalau zaman perjanjian lama itu orang sumati memang. Itu kan sudah pakai main-main lah, saudara. Makanya kita ini mesti belajar jadi orang Kristen, mesti hargai. Kau pun tempat ibadah sendiri potong sana hargai, mau suruh orang lain hargai. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu malam ini hamba Tuhan beta sayang. Kalau saya kan biasa usah omong toh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dosa kasih tinggal dosa bi. Tak boleh. Dosa itu mesti kasih tahu. Saudaraku. Makanya pemerintah Tuhan pakai di kulit rokok itu jelas. Rokok membunuhmu. Jelas itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, pemerintah kasih peringatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kan kita tidak mau tahu. Kita malas tahu. Pura-pura buta huruf. Apalagi kalau saudara isap rokok sambil gendong anak. Itu anak saudara juga kena. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya lagi melayani satu bapak. Dia pironsen di paru-paru sebelah susanada. Paru-paru sebelah susanada. Itu gara-gara isap rokok. Kita membunuh diri kita, itu namanya. Semua orang ini mati. Siapa yang biasanya mati? Tapi mati dengan cara apa? Kalau mati dan bunuh diri, saudara, ingat baik-baik. Kalau mati dan bunuh diri, sorga tidak tampung orang bunuh diri. Jangan, saya kembali, jangan berzina. Saudaraku, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, ini dosa-dosa yang Tuhan mau supaya kita bereskan. Malam hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan buat kita sekalian. 2 malam berturut-turut saudara sudah ada dalam malam KPI. Artinya penyegaran iman. Iman kita mesti disegarkan. Nah karena itu, ingat baik-baik. Yang bisa menyegarkan iman saudara, hanya Yesus. Yesus tidak hanya bicara kita pun dosa. Bapak mama saudara, waktu Yesus omong, dia datang, dia kasih tahu orang pun salah. Dia tidak hanya kasih tahu orang pun salah, tapi dia memberikan pengampunan. Makanya ini malam kita ada untuk merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah bicara tentang pengorbanan. Karena dia sayang kita. Dia mau kita diselamatkan. Dia mau kita lepas dari dosa. Dia mau kita melihat jalan keluar. Dia bukan hanya sekedar telanjangi dosa. Dia bukan hanya sekedar menyatakan dosa. Dia bukan hanya sekedar memberitahu dosa. Saudara, kalau bapak mama kita kasih tahu dosa, mungkin kadang-kadang cuma pukul dong lepas. Tapi Tuhan tidak. Tuhan dia pukul, dia hajar kita. Tapi setelah itu dia peluk kita. Dia rangkul kita. Dia mengasihi kita. Dia menyucikan kita. Dan dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena itu malam hari ini saya awali dengan menyatakan dosa. Minta maaf.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mesti sampaikan ini kebenaran. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, "Wih, omong botong pung salah." Sekali lagi, itu firman Allah. Tapi Tuhan kita bukan hanya omong salah. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajak kita untuk datang. Karena ketika dia bicara tentang salah, dia mau untuk membersihkan kita. Dia bukan hanya menyatakan, dia akan bersihkan kita, sucikan kita, tahirkan kita, buat kita menjadi baru. Amin. Saya tutup dengan ayat ini. Saudaraku, mari kita perhatikan. Saudara, saya bacakan ini firman Tuhan buat kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Mari baca Om Kanor. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ayat ini berkata, jika kita mengaku dosa kita, Dia sucikan kita dari segala kejahatan. Dia bersihkan kita. Ini ayat mengatakan jelas. Karena itu kalau ada salah, tak usah sembunyi. Kalau ada dosa, malam ini adalah malam di mana kita mau ada pemberesan. Malam ini di mana kita mau ada kelepasan. Itu yang menjadi penghalang. Kalau saudara sudah terlepas dari dosa, maka malam ini juga mujizat untuk saudara. Saudara datang dengan masalah, saudara datang dengan sakit penyakit, saudara datang dengan sejumlah pergumulan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia menjamah saudara, Dia membebaskan, Dia melepaskan saudara dan saya. Amin. Mari kita semua tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Tidak usah lihat samping kiri kanan saudara.